A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat, kita mungkin akan mendapat predikat hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dipermudahkan mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita, jamaah kita semua menjadi ahlus syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di pagi berbahagia ini, di penghujung pekan terakhir bulan Rajab. Hari ini sudah masuk 26, ya, malam nanti 27. Peristiwa yang luar biasa yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya perputaran waktu Rajab habis Sa'ban, nah ketemulah yang namanya bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik, di kesempatan bahagia ini kita masuk pokok bahasan kita masih ketaatan batin. Pokok bahasan yang keempat tentang zuhud. Zuhud seringkali ada penyimpangan makna. Karena ketika zuhud itu diartikan seringkali, sebagian ada yang mengartikannya itu benci dunia. Ya kalau benci dunia, dosa tinggal di dunia lah, cari dunia lain. Pulang ke akhirat sanan bela. Kalau kita harus benci kan. Maka zuhud itu maknanya kan kalau kita lihat dari segi logawi, sesungguhnya adalah berpaling dan meninggalkan sesuatu. Berpaling itu bukan berarti kita harus benci. Meninggal sesuatu itu bukan berarti kita antipati. Jadi itu secara logawi ya, berpaling atau meninggalkan sesuatu. Apapun bentuknya. Ya, kalau misalnya berpaling dari orang yang sedang berghibah, ya sah-sah saja, lebih baik dan lebih bagus. Meninggalkan, oh kawan, karena libur malam ini sudah Isra Mi'raj ngajak main gap, ya tinggalkan. Kan bukan sesuatu yang salah kan berarti kan. Jadi itu dari segi logawi ya. Kalaupun dari sisi makanan kita berpaling, kawan nyedie makanan, kita tahu bahwa itu hewan itu disembelih dah. Nah kita ragu, nah kita berpaling, oh tidak usah makan, kita tinggalkan. Ya, karena kita ragu di situ. Apakah ayam sendiri, apa ayam tetangga diambilnya kan? Baik proses memperolehnya maupun proses pengolahannya. Seperti itu. Walaupun ayam itu secara ainnya kan halal, hewan yang halal. Tapi karena cara memperolehnya, cara ngolahnya, nah itu kita ragukan. Nah, boleh kita berpaling, kita tinggalkan. Nah kita tidak makannya. Itu maknanya sebenarnya. Nah secara umum istilah sikap hidup, nah, kami terjemahkannya dalam bahasa yang mudah. Sikap hidup yang tidak mementingkan dunia secara berlebihan. Ya, sikap hidup ya, yang tidak mementingkan dunia secara berlebihan. Karena kalau berlebihan, sesuatunya kan tidak jadi bagus, jadi buruk. Makan berlebihan, sampai temuntah-muntah. Orang Bangka bilang kedadak. Ya, agak dia bahasa kedadak ya. Ya. Nah itu kan kita berpaling dari situ. Tidak berlebihan. Tetapi tidak pula melupakan sama sekali.
Karena memang kita tidak mungkin melupakan. Karena dunia itu tempat tinggal kita sementara. Tempat kita berniaga dengan Allah di muka bumi ini. Sebagai mazra'atul aman. Tidak mungkin kita tinggalkan. Jadi caranya hanya sekedar bagaimana kita menyikapinya. Maka ada sisi lain, memaknanya adalah bukan berarti kita menghindari dunia dengan tidak memilikinya, tidak. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan dunia itu untuk menopang kepentingan akhirat kita. Jadi kalau ada orang beranggapan, nah zuhud itu meninggalkan kemewahan duniawi. Buktinya berpakaian saja masih gonta-ganti, kan warna itu hari ini, besok warna lain lagi. Makan juga apa terus lauk sambal belacin. Zuhud tadi kan tidak. Hak tubuh juga harus kita hargai. Perlu suplemen, butuh energi, butuh karbohidrat, butuh kalsium, butuh vitamin tubuh kita untuk agar sehat beribadah. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan dengan rasa benci, tidak. Tapi sesungguhnya bagaimana kita sendiri yang mengendalikannya. Maka hakikat zuhud itu menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin yang dikutip oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani dalam kitabnya Hidayah Salikin. Ini apa kata Imam Ghazali? Hakikat dari zuhud itu. Urufun nafsi anid dunya wanziwa'uha anha tau'an ma'al qudrati 'alaiha. Urufun nafsi, mengenal dirinya. Mengenal dirinya, nafsunya, mengenal dirinya. Jadi ada mengenal dirinya itu pengendalian dirinya anid dunia, dari urusan dunia. Jadi pengendalian diri kita. Kita mengenal diri kita. Jangan sampai terperosok berlebihan, tetapi kita yang mengendalikannya. Dan juga wanziwa'uha anha, berpaling. Berpaling itu bukan berarti ditinggal habis. Karena ada menimbulkan bahaya bagi dirinya, merusak ketaatannya, itu dikendalikannya. Kenapa sebab? Wanziwa'uha anha tau'an ma'al qudrati 'alaiha. Karena dia berpaling itu akan mengganggu ketaatannya kepada Allah. Nah, maka boleh kita kendalikan. Jangan sampai merusak ketaatan kita kepada Allah ma'al qudrati 'alaiha, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ma'al qudrati 'alaiha, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada paksaan harus memaksakan diri kita tinggal habis dah. Maka di situ orang-orang zuhud itu cirinya salah satu kan qanaah. Nah, qanaah itu apa? Berterima kasih dengan yang ada dan nuntut lebih. Itu kan qanaah. Itu hakikatnya. Jadi inti daripada makna zuhud itu adalah bagaimana kita mengungkapkan dalam perasaan batin kita, dunia itu kecil dan fana. Nah, dunia itu kecil dan fana. Fana itu apa? Akan binasa, akan punah. Ya, karena dia akan punah, ya bagaimana kita mengendalikan, mengungkapkan dalam perasaan diri kita bahwa dunia itu kan kecil. Kecilnya bagaimana? Terbatas. Usia kita terbatas. Kebutuhan makan minum kita juga terbatas. Banyaklah pakaian kita. Ada berapa setel lah kita pakai kan. Jadi kita pakai gali-gali ya. Boleh pakai gali-gali kan. Ngapa boleh tekawannya? Dingin apa dek beres nih? Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengungkapkan, menyatakan bahwa dunia itu kecil dan fana. Sehingga apa? Tidak terlalu bergantung kepada dunia itu sendiri. Dan membuat kita sampai bergantung sehingga membuat diri kita kalau tidak itu sehingga kita tidak bisa beribadah, tidak. Ya. Jadi artinya
bagaimana dunia itu kecil dan fana, sehingga tidak terlalu bergantung padanya. Hati tetap tenang saat miskin maupun kaya, tetap tenang. Jangan sedang kaya senang, sedang miskin sudah sama. Ya, miskin kaya itu hanyalah dari segi materi saja. Tapi ketenangan, hati kita tetap tenang. Karena miskin orang tenang ada, miskin orang tidak tenang pun ada. Apalagi kaya ada tenang, ada juga tidak tenang. Bingungnya mikir kan, ada. Karena saking banyaknya. Nah itu jadi kita menyikapi bahwa dunia itu kecil dan fana. Dia akan saatnya punah. Jadi tidak membuat diri kita sampai terbelenggu dengan dunia. Karena dunia kita yang ngatur, bukan kita diatur oleh dunia. Nah dari sisi itu berarti bisa kita manakan zuhud itu jangan diartikan menolak untuk kaya, tidak. Zuhud silakan, banyak orang kaya zuhud. Nanti kita lihat kategori seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kaya mereka. Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya semua. Tapi apakah mereka tidak zuhud? Ya zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu harus meninggalkan dalam kehidupan yang sengsara, menyiksa diri. Tidak. Jadi kalau ada orang kata zuhud itu dengan cara menyiksakan diri, salah menyikapi zuhud itu. Jadi maknanya jangan kita artikan bahwa zuhud itu menolak atau mengharamkan kekayaan. Boleh saja kaya. Dia dianjurkan bagi umat Islam. Macam mana nak pergi haji tidak kaya. Dari segi istitoahnya ya. Walaupun takdir mungkin berbagai macam cara Allah. Bagaimana kita harus bayar zakat kalau tidak punya harta? Itu kan artinya kan didorong. Bahkan bukan berarti menjadi tujuan hidup. Tidak. Tetapi dia menjadi alat untuk membuat kita sempurna beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Nah, artinya apa? Jadi jangan kita artikan zuhud itu menolak, melarang atau mengharamkan untuk berbuat menjadi orang kaya, enggak. Dan juga zuhud jangan diartikan membuat diri kita menjadi sempit berpikirnya dengan menyiksa diri kita dengan hidup. Ya, akhirnya ujung bergantung dengan orang lain. Nah, itu tidak boleh. Jangan sampai kita arti syukur itu secara pemahaman secara ekstrim, oh harus menyiksakan diri. Tidak, itu salah. Islam tidak ada perintah menyiksa diri. Ya kalau dalam agama lain silakan. Bahkan ada karena sakingnya mahabbahnya dengan idolanya, melukai badannya. Ya pada saat bagaimana sekelompok menyatakan dirinya muslim, tapi ketika di padang Karbala, ketika 10 Muharram, mereka menyakiti dirinya, menyiksa dirinya dengan itu tidak ada dalam Islam. Ya. Itu wala tulqu aydiakum ila tahlukah. Dasar Al-Qur'annya, jangan kita menyampakkan diri kita dengan perbuatan yang nista. Karena empati dan simpati dengan idolanya, bagaimana kelompok Syiah dengan mereka merasakan sakitnya Husain ketika disiksa di padang Karbala itu, sehingga mereka setiap 10 Muharram empati dan simpati melukai diri mereka. Nah itu kan tidak seperti itu Islam. Ya. Nah begitu juga zuhud jangan diartikan antipati terhadap hal-hal yang boleh, yang mubah. Jadi karena zuhud tadi enggak agak makan daging, ya, enggak agak berpakaian bagus, tidak demikian. Abdurrahman bin Auf itu ketika dia kaya raya, hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun, ketika dia sukses, Rasulullah terkesima melihatnya. Belum sebulan berada di Madinah, beliau sudah perlenti pakaiannya. Bukan tidak boleh. Jangan sampai berarti kita mengabaikan demikian itu. Makanya sederhana sebenarnya zuhud itu. Bagaimana kita mengendalikan diri kita. Baik yang Allah anugerahkan kepada kita dengan mata'ud dunia, maupun yang ada di tangan manusia, kita tidak iri. Kita bisa kontrol diri. Makanya di sini dikatakan dalam sebuah hadis dikatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah
Zuhudlah kamu dalam masalah-masalah keduniaan. Yuhibbukallah, Allah akan menyayangimu. Karena kita tidak menjadikan dunia itu tujuan, tapi hanya sebagai alat. Dan juga sebaliknya, wa izhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan juga kita zuhud terhadap yang ada pada milik manusia yang lain. Jangan iri, jangan dengki. Ya, kita bisa mengendalikan diri kita. Kawan beli Fortuner baru, kita ada usaha, kita Avanza aja lah. Jangan tergiur. Oh, kawan beli yang luar biasa lagi kan, kendaraannya. Oh, ada terbit Land Rover misalnya kan. Nggak usah lah, kita tetaplah pakai Kijang misalnya. Ya gitu kan, apa yang ada di tangan manusia tidak membuat kita terkesima. Nah ketika itu kita lakukan, manusia juga senang kepada kita. Maka kata Rasulullah, izhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Ya, kendali dirimu terhadap milik orang lain. Kau juga akan dicintai oleh manusia. Seperti itu, sehingga pun Allah memberi ruang kepada kita. Ketika Allah ingin menjadikan kita itu baik, Allah bisa pelihara diri kita untuk tidak terkesima, baik urusan dia maupun milik orang lain. Maka sabda Rasulullah SAW di kitab ini juga, Iza aradallahu bi'abdin khairan. Ketika Allah berkehendak kepada seorang hamba itu menjadi baik, zahadahu fid dunya. Maka Allah akan jadikan orang itu mampu mengendalikan dirinya untuk tidak terperosok ke masalah duniawiyah. Zahadahu. Dari kata zahada, tapi dimuta'addikan dengan tasdid ain fi'ilnya, zahada. Artinya ada proses oleh Allah untuk menjadikan dia tidak terbuai dengan. Allah yang kendalikan. Allah yang menjaga sesuai dengan zahada. Muta'addinya dengan tasdid ain fi'ilnya. Artinya apa? Ada peran Allah langsung di situ. Jadi bukan dengan susah payah kita memaksakan diri kita, tapi Allah yang mengendalikannya. Zahadahu. Wa ragbahu ilal akhirah. Ragbah dari ghibah. Tapi karena ditasdidkan ain muta'allinya, berarti ada objeknya. Siapa objeknya? Kita. Allah yang mengendalikan. Tidak terperosok ke dunia. Wa ragbahu, dan digembirakannya, disemangatinya untuk mengejar akhirat. Jadi Allah tidak lepas tangan. Ketika Allah menghendaki orang itu baik, Allah yang akan memprosesnya. Jadi tidak usah sulit-sulit kita. Kejar saja kebaikan. Apa kebaikannya? Baik kebaikan hubungan kepada Allah, baik kebaikan berhubungan dengan manusia. Jangan kita hanya monopoli, hanya berhubungan baik kepada Allah, kita lupa horizontalnya. Isra Mi'raj itu sesungguhnya apa itu? Pembelajaran bagi kita. Hubungan kepada Allah dalam jangka pendek. Waktunya tidak sampai sepertiga malam. Tapi di buminya, kembali ke bumi itu dalam usia yang sangat panjang. Maka bagus hubungan kepada Allah pada waktu tertentu. Ada jadwalnya, salat ada jadwalnya kan. Puasa ada jadwalnya. Haji pun ada waktunya. Zakat pun ada jatuh temponya. Ibadah sunnah menyempurnakan ibadah wajib kita. Ada waktunya. Tetapi kita jangan lupa kembali ke bumi apa? Membumi hubungan kita kepada makhluk-makhluk Allah. Jangan melihat vertikalnya saja. Maka ketika kita salam, itu kan kita kembali ke bumi. Kembali kepada kehidupan nyata kita. Ya, dan maka sisi lain kita melihat Isra Mi'raj itu. Jangan hanya perjalanan Nabi dari Mekah ke Yerusalemnya, ke Palestinanya. Dari Palestina terus naik ke langit, tidak. Tapi pembelajaran bagi kita, baguskan hubungan kepada Allah, tapi jangan lupa juga hubungan kita dalam kehidupan nyata di muka bumi, kehidupan sosial kita. Nah, ketika Allah berkepentingan kepada kita, kita baik hubungan kita kepada Allah, baik hubungan kita pada manusia, zahadallah, Allah akan kendalikan diri kita untuk tidak terperosok di dunia pada masalah dunia. Wa ragbahu, raghibah.
Tapi karena ditasdidkan, Allah yang membuat diri kita gemar ilal akhirah, kepada urusan akhirat, ketaatan kita kepada akhirat. Wa bassarahu, ini luar biasa. Wa bassarahu uyuban nafsihi. Wa bassarahu uyuban nafsihi. Dan Allah tampakkan keburukan dirinya. Kita sadar bahwa diri kita tidak sempurna. Siapa berani mengaku dirinya paling sempurna? Rasulullah juga tidak pernah mengaku dirinya sempurna, bahkan selalu beristighfar. Apalagi kita bukan anak Rasul, bukan cucu Rasul, bukan pemilih Rasul, kita hanya umat Rasul. Nah, Allah tidak tinggal diam. Ketika Allah berkehendak baik kepada hambanya, Allah akan tuntun. Dia tidak terperosok ke dunia. Allah akan buatkan hatinya gemar kepada dunia, kepada akhirat. Dan Allah juga akan buka keaiban dirinya. Ketika kita memahami aib diri kita, tidak hina, bahkan lebih baik dan lebih bijak dan lebih sempurna orang yang tahu dengan aibnya. Yang susahnya orang tidak tahu dengan aib dirinya, tahu ke aib orang lain. Nah, itu yang bahaya tuh. Kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Memang kata kawan, mana tidak kelihatan, malah gajah di mata, tidak kelihatan lah. Lah besar gajah dari mata kan. Itu. Jadi kenapa ketaatan batin salah satu pokok bahasannya menyangkut masalah zuhud ini. Kemudian ada yang luar biasa, janji Rasulullah, ketika pada diri seorang itu ada sikap zuhud. Yang luar biasa di sini tak ada lagi hadis Rasulullah katakan, man zahada fid dunya adkhalallahu al-hikmata fi qalbihi. Orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam masalah dunia, adkhalallahu al-hikmah. Adkhalallahu al-hikmah. Allah akan masukkan di batinnya sifat hikmah. Hikmah itu, ya kalau dalam pemahaman tasawuf itu kan, hati yang bijak. Hati yang bijak itu tidak mudah. Proses. Ya. Nyikapi yang ada. Jangan sedikit-sedikit nak emosi, nak garang, nak mertang misalnya kan. Nah, itu introspeksi kita. Jadi Allah akan masukkan di batinnya, fi qalbihi, sesuatu yang hikmah. Banyak hikmah itu maknanya. Tahu di balik kejadian sesuatu yang lagi ramai misalnya. Satu contoh lah, kemarin ketika kita COVID, bagaimana setelah kita berjalan setahun 2 tahun, ada hikmah yang Allah bukakan. Ya kan? Dari sisi informasi, informatika, kita luar biasa. Melangkah lebih jauh, lebih cepat 10 tahun dari prediksi kita ketika kita menguasai dunia-dunia IT. Itu kan dipercepat. Kemudian ada hikmah betapa kita bisa menjaga jiwa itu adalah prioritas. Dan hikmah di balik itu. Walaupun apapun asumsi orang, peristiwa kemarin COVID itu terserah. Tapi ada hikmah bagi kita. Nah, ada orang yang bisa mengetahui di balik itu. Sebelum orang memahami, dia sudah memahaminya. Sesuatu yang di balik keburukan itu ada kebaikan. Bahkan di kebaikan itu pun kalau ada keburukan, dia tahu. Nah, dia lebih dulu tahu ketika dia memahami sesuatu yang hikmah dari suatu kejadian. Fantalaqa biha lisanahu, dan Allah juga akan tuntun lisannya. Jadi tidak sampai membuat lisannya itu asal ngomong. Karena adikalanya kan orang itu bicaranya dia mikir-mikir, lah sudah ngomong barunya sadar. Nah, itu orang bodoh ketika berbicaranya hati, lisannya di depan hatinya. Tapi orang yang bijak, lisannya di belakang hatinya. Artinya apa? Dia pikir dulu, ngomong itu. Apakah akan menimbul keburukan? Apakah akan menimbul gejolak?
Kita kadang-kadang dipertontonkanlah dengan galak menonton TV, kadang maka TV banyak dia mati kan baik kan. Acak kadang ngerusak pikiran hati kita. Begini beritanya sehari 2 hari lah berubah pulih. Ya kadang-kadang kan. Macam kita, ya kalau wartawan ataupun media seperti TV itu memang dicari, memang berita namanya kan. Ya kita jangan sampai hanyut. Nah, pantalaqa bihal lisanah, Allah akan tuntun lisannya. Wa arrafahu da'ad dunya. Nah, Allah akan memperkenalkan, memberi dia tahu bahwa bagaimana da'ad dunya, penyakit dunia. Dunia itu bisa jadi penyakit. Ya, karena akan menjerumuskan kita. Ketika kita hubud dunia kemarin, pokok bahasan, maksiat batin kemarin, bagaimana dia bisa menjerumuskan kita. Nah, Allah perkenalkan penyakit dunia itu wadawa'uha dan obatnya. Karena ketika kita terjerumus ke dunia, kita tahu obatnya, apa yang harus kita lakukan. Pengendalian diri kah? Apakah bersabar ketika dapat cobaan, dapat teguran, kita istighfar, ada nikmat kita bersyukur, seperti itu. Allah perlihatkan kepadanya, mengenal penyakit-penyakit dunia dan juga obatnya. Wa akhrajahu minha saliman ila darissalam. Ketika dia wafat, Allah akan keluarkan kehidupan dari muka bumi ini dengan wafat saliman, dalam keadaan selamat, sejahtera, kebahagiaan. Ila darissalam, ke tempat Darussalam itu bukan Darussalam pondok pesantren, no. Dari Darussalam itu surganya Allah. Semoga permohonan kita setiap selesai sholat tuh, ya kan? Ketika kita wirid, ya, dalam bentuk ila darissalam, tempat kembali, rumah yang penuh kedamaian. Ya di sini mengatakan ya surganya Allah. Nah itu dari sisi Allah menggembirakan lewat Rasulnya orang-orang yang mau bagaimana mengendalikan dunia dengan sifat zuhudnya. Nah, ciri-ciri orang zuhud tadi kami katakan adalah sifat qanaahnya. Sifat qanaah itu nanti ada pokok bahasan terdiri qanaah itu. Ya, merasa cukup dengan yang ada. Tidak terlalu terbuai dengan orang. Ya, walaupun kadang-kadang yang kuno itu, yang antik itu menarik. Bahkan sekarang nih kendaraan-kendaraan kuno kan diterbitkan lagi, dibuat lagi. Apa istilahnya tuh? Ya, dengan ukuran terbatas. Nah, tapi menarik. Nah, jadi sesuai dengan adanya. Oh, makai Suprapit, ya sudah, itulah yang ada milik kita kan. Bahkan kini dimodif kawan tambah bagus kan. Nah, qanaah, berterima kasih, merasa senang, merasa cukup dengan yang ada, tidak mencari lebih-lebihan yang berlebihan. Tawaddu, sifat tawaddu, pokok bahasan kita juga akan nanti ada dalam ketaatan batin. Ya, rendah hati ya. Tawaddu itu kepada manusia rendah hati, kepada Allah baru rendah diri. Ya. Dari sisi apa tawaddu rendah hati itu? Dari sikap kita, dari tingkah laku kita, fisik kita. Itu tawaduk, rendah hati. Artinya lawannya kan tidak sombong, seperti itu. Sinonimnya. Syukur, itu orang-orang zuhud itu kan selalu pandai bersyukur. Selalu bersyukuri setiap nikmat itu. Apapun bentuk nikmatnya itu. Karena nikmat itu tidak ada yang tidak berharga semua. Ya, nikmat makan belacan, sambal rusip. Ya lagi nikmat kan, cuba malah darah tinggi. Kan dia nikmat lagi. Ya kita lagi baca, ya nikmat syukuri. Lagi baca makan pucuk ubi. Lagi baca makan sayur-sayur hijau. Sebagai orang baca lagi kan, asam urat dah kambuh. Ya kan. Nah kita lagi masuk. Nak makan pucuk ubi, nak makan kangkung. Lagi baca. Okey. Ni ketemu kambing, syukuri kambing kan dia bersyukurnya kan, apalagi ada ongsengnya kan. Ada satu. Kita bersyukur. Magi pacak bisa makan seperti itu.
Dan yang tak kalah pentingnya orang zuhud itu selalu qalbun salim. Hatinya selalu tenang. Tidak mudah gerusak-gerusuk. Ya, karena dia, Allah katakan tadi, zahadahu. Kemudian juga raubahu ilal akhirah. Nah, jadi hatinya dia tenang, tenteram. Selalu tergoda dengan hal-hal yang mudah memperosokkan dirinya. Ya. Kemudian juga orang-orang zuhud itu tidak kendor karena dicela, tidak juga besak kupingnya karena dipuji. Jadi pujian dengan celaan itu hanya sekedar hiburan dunia saja. Maka kata orang itu jangan pernah surut karena dicela, dan juga karena juga terpacu hanya karena pujian. Pujian celaan itu kan hanya permainan dunia saja. Kita karena celaan lah kedor, biasa ya baik. Orang ngata buruk, ngata orang pujian ya, bukan ini. Ya kadang-kadang kita sering karena celaan kita terpengaruh, padahal itu sedang menguji diri kita sendiri. Jangan dengan pujian kita rasa bangga, tapi dengan celaan membuat kita rendah. Enggak. Celaan pujian itu kan hanya hiburan dunia saja. Biasa baik. Tidak dikata orang apa pun, ya silakan. Tidak akan mengurangi keburukan kita dengan pujian. Tidak akan menghilangkan kebaikan kita karena celaan. Jadi bagi orang yang zuhud, celaan, pujian itu ya ibarat lauk lah. Kadang masin, kadang tawar kan. Nikmati baik artinya kan. Kemudian baik kita tambah, kami kutip dari kitab lain karena di sini tidak dimunculkan. Ada martabat zuhud itu. Ada beberapa pendapat kami kutip. Ada pandangan pertama dari Imam Ghazali, tingkatan zuhud agar kita bisa berada di manakah diri kita ini. Ada tingkatan pertama, tingkatan orang yang meninggalkan sesuatu keadaan, ya, keadaan urusan dunia maksudnya, untuk mendapatkan hal yang baik. Tingkat yang pertama, orang yang meninggalkan sesuatu keadaan untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Itu tingkatan sah-sah saja. Contohnya mana? Meninggalkan sesuatu keadaan. Kita mungkinlah nyaman hidup di dunia. Tapi kita berikhtiar untuk mendapatkan hal yang baik. Kita kalau sudah kaya, untuk mendapatkan hal yang baik itu bagaimana? Apa poya-poya? Itu tidak baik. Tapi ketika kita kaya, kita mampu bersedekah, bangun rumah sakit, bangun masjid, bangun lembaga pendidikan. Itu kan artinya apa? Meninggalkan sesuatu keadaan, kitalah nyaman, tapi kita buat lebih nyaman lagi. Jadi zuhud tidak melarang orang. Menurut Imam Ghazali itu, ketika dia kaya, dia zuhudnya dengan membangun rumah tahfiz, membiayai hidup-hidup para anak yatim, membiayai hidup orang-orang yang sedang nyantri. Itu termasuk tingkatan yang baik. Nah, kemudian ada tingkatan yang kedua, tingkatan orang yang meninggalkan keduniaannya guna mengharap sesuatu yang bersifat tingkatan orang yang meninggalkan keduniaannya karena mengharap sesuatu yang bersifat keukhrawian. Nah, sehingga dalam kata lain, dia mementingkan akhirat dulu daripada dunia. Ramai di medsos sebagaimana seorang nenek tua penjual kue yang banyak disebar kan. Bagaimana ketika dia berjual antara siang menjelang sore, zuhur dan asar. Ketika pada saat azan orang banyak berbelanja, transaksi jual kuenya, tetapi dia hentikan, dia sholat ketika azan. Maka ada dilihat dalam ilustrasi cerita itu. Ditanya oleh seorang itu, kenapa nek? Ketika transaksi lagi ramai, jam-jam berjual kue itu, Anda tinggalkan, stopkan, tapi Anda sholat. Di samping lapaknya berjual itu dia sholat.
Apa jawabnya? Karena disusit pertanyaannya. Yang belanja itu kan hanya kurir. Yang pemilik kurir itu siapa? Kan yang manggil kita azan sholat itu pemiliknya. Maka kita kalau kurir hanya membayar 1.000, 2.000, 3.000, tetapi pemiliknya bisa memberi kita lebih besar lagi. Ketika kita penuhi panggilannya. Itu kan meninggal zona yang ketika transaksi dari segi materi, tapi dia tidak terperosok. Bahkan dia mampu mengendalikannya. Dia pentingkan salatnya. Karena kalau kurir datang, berinya kan terbatas. Namanya juga kurir. Ada batasnya. Tapi kalau pemilik kurir, memberi rezeki, Allah, itu tidak terhingga rezekinya. Karena dia yang punya. Nah, itu kan pembelajaran. Mementingkan akhirat dari dunianya. Tapi alhamdulillah, tidak ada hari-hari jualannya tidak laku. Habis terus setiap hari. Karena dia langsung bergantung kepada pemberi rezeki. Ada pembelajaran dari kita bukannya riya, ini edukasi, motivasi. Kami punya orang tua. Ketika dia pedagang di pasar, jam 6 mana hari nyala buka. Tapi menjelang zuhur nyala tutup. Itu kadang-kadang kalau kita pikir, zuhur sore itu kan orang kadang baru ramai belanja. Apa kata orang tua itu? Rezeki kita batas nih. Sudah, cukup. Karena ada hal yang manggil, yang pemberi rezeki. Kalaupun ada rezeki kita, kan besok aja ada. Maka disitulah pemahaman kita. Ketika urusan dunia, ka'annaka ta'ishu abada. Engkau tuh bagaikan hidup sepanjang waktu, sepanjang masa. Tapi kalau urusan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya apa? Ketika masalah akhirat, yuk prioritaskan waktu kita terbatas. Tapi kalau urusan dunia, terbuka waktu kita. Kan seperti itu. Dituntut dunia dengan ada waktunya. Ya, terbuka kapan saja. Tapi urusan akhirat ada batasnya. Maka kadang-kadang jangan kita lihat keseimbangannya di situ. Urusan akhirat ada waktunya, ada terbatas kita. Umpama salat subuh tadi, agak pacak kita ngulangnya. Lah matahari nak terbit nih, kadang pacak lagi lah. Nunggu besok pagi. Awal lagi hidup. Tapi kalau urusan dunia masih bisa kita kendalikan. Ada waktu lain. Seperti itu. Itu contoh ketingkatan yang kedua. Orang yang meninggalkan keduniaannya karena mengharapkan sesuatu yang bersifat keakhiratan. Artinya meningkatkan kepentingan akhirat dari urusan dunianya. Yang ketiga kategorinya, meninggalkan sesuatu selain Allah. Nah, dia hanya fokus kepada Allah. Apapun yang wajib urusannya, dia selalu mementingkan urusan kepada Allah. Itu martabat menurut Imam Ghazali. Sah-sah saja berada di mana kita. Ada juga martabat menurut Ibn Abdurrahman, ada kategori mubtadi. Mubtadi itu termasuk kategori orang-orang tingkat awal, menikmati untuk dunia dan untuk kepentingan akhirat. Seimbang antara dunia dan akhiratnya untuk kepentingan itu. Itu mubtadi, pemula. Ada juga yang mutawasid. Tidak risau dengan kehidupan dunia, tapi akhirat jadi tujuan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi itu. Itu mutawasid. Pertengahan. Tidak risau dengan kehidupan dunia, akhirat yang jadi tujuan. Bagaimana Utsman membelanjakan hartanya untuk fisabilillah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abu Bakar. Itu kategori yang mutawasid. Yang tingkat yang terakhir muntaha atau muntahi, itu bukan levelnya kita manusia biasa, itu milik Rasul dan keluarganya. Ya, kita tidak sampai ke situ. Tapi paling tidak
mubtadi kita mulai dan berikhtiar menjadi mutawasid. Itu kategori. Ya, kalau tingkatnya mubtadi itu luar biasa, itu para rasul dan keluarganya. Tidak pada level kita manusia biasa. Kita hanya pada mubtadi atau mutawasid. Itu seperti itu. Ada juga menurut Ibnu Qayyim, zuhud itu ada zuhud wajib terhadap yang haram. Nah, kita harus pelihara diri kita dari hal-hal yang haram. Baik sisi perbuatan maupun dari sisi kebutuhan. Zuhud yang wajib kita tinggalkan. Ada juga zuhud sunnah terhadap hal yang makruh dan mubah yang berlebihan. Itu termasuk kategori sunnah. Misalnya mana? Ngelihat kawan makan sambal petai ke ati, akan menggoda. Ya. Tapi kita kendali karena memang makan petai itu makruh kan, walaupun dia mubah kan. Nah, jadi kita kendalikan tidak sampai membuat diri kita menjadi terbuai hal-hal seperti itu. Jadi sunnah itu. Ya. Nafsu ngelihat sate kambing itu menturut-turut habis 20 cucuk. Kendalikan. Oh, makan 3-4 cucuk jadilah. Tidak sampai berlebihan. Kalau Allah 20 cucuk, kawan dia bagi-bagi kan. Barang enggak 20 cucuk itulah. Nah, itu zuhud yang kedua menurut Ibnu Qayyim. Ada juga zuhud orang yang berpacu ketika menuju Allah. Itu tadi contoh si penjual kue tadi. Dia berpacu untuk menuju Allah. Dia tinggalkan aktivitas transaksinya di dunia. Ketika pun saat-saat orang ramai sedang belanja. Ada juga zuhud terhadap perkara subhat. Orang-orang yang menjauhi dirinya dari yang samar-samar, yang subhat. Baik rezeki, baik makanan, baik pekerjaan, yang subhat ditinggalkan. Itu kurang lebih yang dapat kami sampaikan di pagi yang berbahagia ini dari sisi pandangan ahli sufi tentang taatan batin, pokok bahasan zuhud. Jadi intinya jangan pernah zuhud kita artikan dengan artian membenci dunia, antipati dengan dunia, itu salah. Tapi bagaimana kita mengendalikan dunia untuk kepentingan akhirat kita? Bagaimana kita membuat materi yang ada di muka bumi ini dalam urusan harta benda memacu kita untuk lebih bahagia di akhirat nanti. Jadi bukan tujuan dunia, tapi tujuan akhirat. Dunia hanya di alat untuk menggapai kepentingan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan ada mau diskusikan, silakan kalau ada. Kalau tidak kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulmati wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana babal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana umurud dunya wal akhirah rabbi yassir wa la ta'sir rabbi tamim bi khair ajma'in. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan bi aunika wa bi haulika ya fa'alu lima yurid innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi subhanallah bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.